lagu pujian Roh Kudus Kau hadir di sini. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, buat berkat dan nafas kehidupan yang Kau masih berikan kepada kami. Hingga pada saat hari ini kami masih dapat memuji dan memuliakan nama-Mu melalui online ya Bapa. Kiranya Bapa berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Berkati puji-pujian dan doa yang kami panjatkan ya Bapa. Dan juga ya Bapa, siapkan hati dan pikiran kami ya Bapa untuk memulai ibadah-Mu ya Bapa. Dan juga ya Bapa, berkati adik-adik di rumah ya Bapa untuk mengikuti ibadah ini ya Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita lanjut ibadah kita mengangkat lagu Jangan Lelah. Roh Kudus yang beri kekuatan.
adik-adik di rumah siapkan Alkitabnya, siapkan hati dan pikirannya untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, kita mengangkat lagu Selidiki Aku. Ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara
imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat meruntuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain mengumpul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Nah, sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, tema yang boleh sampai kepada kita pada hari ini yaitu Yesus di hadapan mahkamah agama. Sekali lagi ingat ya, Yesus di hadapan mahkamah agama. Adik-adik sekolah minggu, mungkin adik-adik pernah melihat ataupun adik-adik sekolah minggu di rumah mempunyai peralatan rumah tangga ataupun bisa kita katakan kendaraan seperti alat-alat elektronik ataupun sepeda motor yang dalam keadaan rusak. Nah, ketika ada alat-alat rumah kita dalam keadaan rusak, maka apa yang akan kita lakukan ataupun dilakukan orang tua kita? Tentunya orang tua kita akan membawanya ke bengkel untuk kemudian diperbaiki, untuk melihat di mana letak kesalahannya sehingga mengalami kerusakan, sehingga nantinya bisa diperbaiki dan bisa digunakan kembali dengan baik. Demikian halnya dengan peralatan-peralatan lainnya. Ketika mengalami kerusakan, tentunya akan dibawa kepada ahli yang bisa memperbaikinya supaya nantinya bisa dipergunakan kembali dengan baik. Akan tetapi kalau kita lihat nafsi Tuhan yang boleh sampai kepada kita pada hari ini, kita dengarkan adik-adik secara bersama-sama bahwasanya Kayafas, imam besar dan para ahli-ahli Taurat yang ada pada saat itu, mereka mencari kesalahan-kesalahan Yesus, walaupun sebenarnya Yesus itu tidak pernah berbuat salah. Kita mengetahui bahwasanya Yesus itu dia melayani di dunia ini bersama dengan murid-murid. Yesus melakukan berbagai macam mukjizat. Yesus menyembuhkan orang yang sakit, Yesus membangkitkan orang yang sudah meninggal, Yesus mengusir roh-roh jahat, dan Yesus melakukan kebaikan-kebaikan lainnya untuk melayani di tengah-tengah dunia ini. Dan bahkan kita ketahui bahwasanya Yesus selalu bersama-sama dengan murid-muridnya dan juga orang-orang yang ada di bait suci untuk mengajar mereka agar mereka boleh semakin mengenal Tuhan. Akan tetapi apa yang terjadi adik-adik ketika minggu lalu kita mendengarkan firman Tuhan yang bertemakan Yesus ditangkap. Kita ketahui di sana bahwasanya murid Yesus sendiri yang telah mengkhianati Yesus. Padahal bisa kita katakan bahwasanya murid-murid Yesus itulah orang-orang yang paling dekat dengan Yesus pada saat itu. Mereka makan bersama, mereka berjalan bersama, mereka berkumpul bersama di bait suci untuk mendengarkan firman Tuhan ataupun khotbah daripada Yesus.
Akan tetapi kita ketahui, mungkin adik-adik juga sudah mengenal tokoh Yudas. Tokoh Yudas itu adalah seorang yang mengkhianati Yesus. Dia menjual Yesus dan mengkhianati Yesus, dan kemudian itu yang menyebabkan Yesus mati di kayu salib. Kalau kita ingat bahan khotbah di minggu yang lalu, bahkan murid-murid lainnya tidak ada satupun yang menemani Yesus. Mereka meninggalkan Yesus. Di saat Yesus telah ditangkap, tidak ada satupun yang membela ataupun menemani Yesus pada saat itu. Akan tetapi apa kita lihat adik-adik? Yesus tidak membalaskan dendamnya kepada mereka. Akan tetapi Yesus tetap mengasihi mereka. Nah, demikian halnya dengan nats firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Ini merupakan lanjutan daripada nats firman Tuhan di minggu yang lalu. Ketika minggu yang lalu Yesus ditangkap, dan pada hari ini nats firman Tuhan mengajarkan kita bagaimana Yesus di hadapan Mahkamah Agung. Di mana pada saat itu Yesus disudutkan, Yesus dituduh melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak dilakukan oleh Yesus sama sekali. Mereka mencari-cari kesalahan agar Yesus bisa ditangkap, agar Yesus bisa dijatuhi hukuman mati, yaitu mati di kayu salib. Lalu kemudian dengan berbagai alasan, tuduhan yang dijatuhkan oleh orang-orang yang ada pada saat itu, maka mereka memutuskan bahwa Yesus harus dijatuhi hukuman mati. Nah, adik-adik sekolah minggu, kalau kita lihat di sini, bahwasannya Kayafas, imam besar dan ahli-ahli Taurat yang ada pada saat itu, mereka mencari-cari kesalahan, mereka mencari titik agar di mana Yesus itu bisa dijatuhi hukuman mati. Mungkin adik-adik sudah sering mendengar pepatah yang mengatakan gara-gara setitik rusak susu sebelanga. Artinya apa? Ketika perbuatan kecil ataupun perbuatan kesalahan kecil yang dilakukan itu dapat merusak kebaikan-kebaikan yang dilakukan selama ini. Mungkin adik-adik juga kalau kita disuruh menghitung kebaikan ataupun perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, mungkin kita dengan cepat akan menghitungnya, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan setiap harinya. Akan tetapi sebaliknya, ketika kita disuruh untuk menghitung ataupun mengingat apa yang menjadi kekurangan ataupun kelemahan kita, mungkin kita akan berpikir ataupun mungkin hanya sedikit yang bisa kita sampaikan. Nah, ini yang mau disampaikan kepada kita, bahwasanya memang kita sebagai manusia, kita sering melihat kebaikan kita sering menonjolkan kebaikan kita di mata orang lain agar kita bisa terlihat lebih baik di mata mereka. Dan dibaliknya kita sering melihat keburukan daripada orang lain. Ketika kita mempunyai seorang teman mungkin yang sudah sejak lama berteman baik dengan kita, sudah melakukan kebaikan-kebaikan kepada kita, akan tetapi ketika suatu hari dia melakukan suatu kesalahan itu akan menutupi seluruh kebaikan yang pernah dia lakukan. Sehingga dengan kesalahan sedikit yang dia lakukan, mungkin bisa saja kita membenci mereka, mungkin bisa saja kita menjauhi mereka dan tidak lagi menemani mereka. Akan tetapi adik-adik di rumah, pada saat ini nats firman Tuhan mengajarkan kita bahwasanya kita harus tetap mengasihi. Walaupun teman-teman kita telah menyakiti kita, walaupun teman-teman kita telah meninggalkan kita karena alasan-alasan tertentu, kita belajar daripada sikap Yesus. Dia tetap mengasihi sekalipun dia dituduhi perbuatan-perbuatan yang sama sekali tidak pernah dilakukannya. Dia tetap memilih untuk mengasihi dunia ini, sehingga dia mengorbankan nyawanya, dia mengorbankan dirinya, rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita umat manusia. Nah, jadi adik-adik yang ada di rumah, pada saat ini firman Tuhan mau mengajarkan kita agar kita di dalam hidup kita ini tidak saling menghakimi. Ketika teman-teman mungkin melakukan kesalahan, ketika orang tua ataupun saudara kita, kakak abang kita melakukan suatu kesalahan bagi kita, kita diajarkan agar kita boleh mengampuni tanpa menghakimi mereka. Karena dengan demikian kita menunjukkan bahwasannya kita ini adalah anak-anak Tuhan Yesus yang senantiasa menunjukkan kasih di tengah-tengah kehidupan kita.
Nah, jadi untuk adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, marilah kita tetap bersemangat untuk melakukan firman Tuhan. Kita tetap bersemangat untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, dengan tetap mengasihi dunia ini, dengan tetap mengasihi sesama kita, secara khususnya mengasihi orang tua, saudara, dan teman-teman kita, agar kita boleh menjadi anak-anak kebanggaan di tengah keluarga, dan kita boleh menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita, kiranya Tuhan memampukan adik-adik sekolah minggu untuk dapat memahami firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu hari ini yang boleh menyertai kami, yang boleh memberikan kami kekuatan, kesehatan Bapa, hingga kami boleh berdiri, hingga kami boleh melakukan segala kegiatan kami dengan baik. Tuhan, dalam kerajaan surga pada saat ini firman Tuhan telah boleh kami dengarkan Tuhan, yang boleh mengajarkan kami agar kami tidak hanya mencari kesalahan orang lain Tuhan, akan tetapi biarlah kami boleh mengampuni tanpa menghakimi orang lain Tuhan. Biarlah kami boleh mengasihi sesama kami, sebagaimana kami ini adalah anak-anak Tuhan yang mengenal kasih daripadamu. Terima kasih Bapa di surga. Pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa buat setiap adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah pada saat ini. Berkati mereka Tuhan, lindungi mereka di dalam setiap aktivitas mereka, bahkan di dalam persekolahan mereka. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang menambahkan kebijaksanaan bagi mereka. Biarlah mereka boleh melakukan setiap tugas-tugas mereka dengan baik, seturut dengan apa yang Engkau kehendaki. Begitu juga untuk setiap orang tua adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Mari kiranya Tuhan Engkau yang memberkati, yang menjawab setiap pergumulan, setiap doa yang dirindukan pada saat ini. Terima kasih Bapa di surga. Kebaktian ini juga kami akan lanjutkan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kiranya kami boleh mengakhirinya dengan baik, hingga akhirnya kebaktian kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu sebagai persembahan yang kudus, sebagai ucapan syukur kami atas berkat-Mu Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, di mana kita diajarkan untuk terus saling mengasihi baik sesama kita ya. Nah, kita lanjut ibadah kita mengangkat lagu Dia Mengerti. Terkadang kita merasa
saling mengasihi, mengampuni satu dengan yang lain. Tuhan, dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, anak-anak sekolah minggu yang ada di hadapan Bapa ini. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang memberkati setiap anak-anak-Mu, Tuhan yang menjawab setiap doa mereka. Biarlah kiranya juga Tuhan yang menambahkan kebijaksanaan, kepikiran bagi mereka di situasi pandemi COVID-19 pada saat ini Tuhan, yang belum memungkinkan kami untuk berkumpul bersama-sama tatap muka di dalam melakukan beribadah kami di gereja. Biarlah kiranya Tuhan lewat video yang akan kami bagikan, lewat video yang akan kami ikuti, adik-adik sekolah itu boleh semakin mengenal Engkau dan bertumbuh imannya di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ketika mereka juga di dalam studi mereka Tuhan, mereka mungkin disibukkan dengan tugas-tugas dari sekolah. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang memberikan mereka kesehatan, biarlah kiranya Tuhan Engkau yang memberikan mereka kekuatan, kemampuan untuk melakukan ataupun menyelesaikan setiap tugas-tugas yang diberikan bagi mereka, sehingga mereka juga boleh menyelesaikannya dengan baik dan mereka boleh menjadi anak-anak berkat di dalam keluarga mereka. Secara khususnya Tuhan, untuk setiap orang tua daripada adik-adik sekolah minggu, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu, agar kiranya Tuhan Engkau yang memberkati mereka, Tuhan yang menuntun mereka, bahkan Tuhan yang memberikan mereka kekuatan di dalam mereka melakukan segala aktivitas keseharian mereka. Ketika mungkin pada saat ini Tuhan, mereka merindukan untuk mendapatkan sebuah pekerjaan, biarlah kiranya Tuhan yang menjawab kerinduan mereka, biarlah kiranya Tuhan menjawab apa yang menjadi permohonan mereka. Tuhan menunjukkan jalan yang terbaik, Tuhan menunjukkan pekerjaan yang memang sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki bagi mereka. Ketika mereka mungkin mengalami kesusahan ataupun beban pikiran pada saat ini, mari kiranya Tuhan Engkau yang memberikan kelegaan bagi mereka, Tuhan yang membukakan jalan bagi mereka, Tuhan yang menjawab setiap persoalan yang mereka alami, agar kiranya Tuhan mereka boleh semakin mengenal Tuhan dan mereka boleh semakin mengarahkan adik-adik sekolah minggu ini untuk semakin dekat kepada-Mu. Bapa kami yang di surga, kami juga mau menyerahkan dunia kami ini Tuhan, ketika masih dilanda virus COVID-19. Biarlah kiranya Tuhan permohonan kami dapat Engkau terima, agar kiranya Tuhan penyakit dari muka bumi ini segera boleh disempurnakan Tuhan, agar kiranya kami boleh kembali ke dalam tatanan kehidupan kami sebagaimana mestinya, kami boleh melakukan segala aktivitas kami sebagaimana mestinya Tuhan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa di surga, pada saat ini juga Tuhan kami telah menyelesaikan kebaktian kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kiranya kebaktian yang telah boleh kami lakukan ini boleh berkenan di hadapan-Mu, boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu sebagai ucapan syukur kami atas berkat Tuhan yang melimpah di dalam hidup kami. Tuhan yang memberkati setiap pelayan Tuhan yang boleh mengambil bagian di dalam pembuatan video untuk adik-adik sekolah minggu ini. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang menambahkan semangat bagi kami, agar kami boleh semakin bersemangat lagi di dalam melayani kami gereja-Mu, secara khususnya untuk adik-adik sekolah minggu ini. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan kehidupan kami ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, Dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah